Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Mahfuzah Safawati. Kalian bisa memanggilku dengan nama Fuzah. Aku dari salah satu universitas yang ada di Malang, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Aku dari Prodi Pendidikan dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan sedikit pengetahuanku kepada kalian semua, yaitu tentang rumpun model-model pembelajaran. Nah, pastinya kalian masih bingung tentang apa sih rumpun macam-macam pembelajaran itu? Silahkan disimak videonya. Menurut Udin Winata Putra tahun 1994, model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu serta berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dalam rumpun model-model belajar kali ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu rumpun model-model belajar pengolahan informasi, yang kedua rumpun model-model belajar personal, ketiga rumpun model-model belajar sosial, dan yang terakhir keempat yaitu rumpun model-model belajar perilaku. Dan yang pertama kali akan saya bahas yaitu mengenai rumpun model-model pembelajaran pengolahan informasi. Di dalam model rumpun ini berhubungan dengan bagaimana seseorang dapat menyelesaikan suatu permasalahan, kemampuan intelektual secara umum, dan penekanan konsep, serta informasi yang diperoleh dari disiplin ilmu secara akademis. Di dalam rumpun model pembelajaran ini juga terbagi menjadi beberapa jenis model yang termasuk ke dalam kategori rumpun pembelajaran pengolahan informasi. Model yang pertama yaitu berpikir induktif. Di dalam jenis model ini bertujuan untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang diperlukan dalam kegiatan akademik maupun diperlukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jenis model yang kedua yaitu latihan inquiry. Di dalam jenis model ini dirancang untuk melibatkan para siswa dalam berpikir sebab akibat serta melatih para siswanya untuk dapat mengajukan pertanyaan secara obvious dan tepat. Dan yang ketiga yaitu pencapaian konsep. Dalam jenis model ini dirancang untuk pembentukan konsep serta membantu para siswanya menjadi lebih efektif dalam belajar konsep. Berikutnya yang keempat yaitu strategi mengingat dan menerima informasi. Di dalam jenis model ini bertujuan untuk membantu para guru dalam menyajikan bahan pembelajaran serta cara-cara membantu para siswa baik secara individual maupun kooperatif dalam mempelajari informasi maupun konsep. Berikutnya yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Jenis model ini bertujuan untuk membantu para guru dalam perkembangan kemampuan berpikir atau perkembangan intelektual pada umumnya, khususnya berpikir logis. Kemampuan ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan pengembangan moral. Berikutnya yang keenam yaitu advanced organizer. Jenis model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengolahan informasi dalam kapasitas untuk membentuk dan menghubungkan dengan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang telah ada. Berikutnya yang ketujuh yaitu sinektika. Jenis model ini dirancang untuk membantu siswa beriksat dalam kegiatan pemecahan suatu masalah dan menulis untuk menemukan pandangan baru sebagai suatu objek terhadap banyak hal dari lapangan. Berikutnya rumpun model-model pembelajaran yang kedua yaitu rumpun model-model
pembelajaran individual. Dalam model rumpun ini lebih memfokuskan pada perkembangan pribadi. Model ini juga lebih menekankan pada proses mengkonstruk dan mengorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Dalam rumpun ini juga terbagi menjadi beberapa jenis yang termasuk ke dalam kategori rumpun pembelajaran individual. Jenis yang pertama yaitu pengajaran non-direktif. Dalam jenis model ini lebih menekankan pada kemitraan seorang guru dan juga seorang murid. Berikutnya yang kedua yaitu latihan kesadaran. Jenis model ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang dalam mengeksplorasi dan menyadari pemahaman diri sendiri. Yang ketiga yaitu sistem konseptual. Jenis model ini dirancang untuk meningkatkan kompleksitas pribadi dan fleksibilitas. Yang keempat yaitu pertemuan kelas. Jenis model ini digunakan untuk pengembangan pemahaman dan tanggung jawab pada diri sendiri maupun kelompok sosialnya. Rumpun model-model pembelajaran yang ketiga yaitu rumpun model-model pembelajaran sosial. Dalam model rumpun pembelajaran sosial ini lebih menggabungkan antara belajar dan masyarakat. Jenis model yang termasuk ke dalam kategori rumpun model pembelajaran sosial yang pertama adalah partner in learning atau kerja kelompok. Yang kedua, jurisprudensial atau ilmu tentang hukum-hukum manusia. Dan yang ketiga, role playing atau bermain peran. Rumpun model pembelajaran yang terakhir yaitu rumpun model-model pembelajaran perilaku. Dalam model pembelajaran rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar sosial, kodifikasi perilaku atau perilaku terapi. Berikut jenis model yang termasuk ke dalam kategori rumpun model-model pembelajaran perilaku. Yang pertama, penguasaan belajar, instruksi langsung dan teori belajar sosial. Yang kedua, mengontrol diri. Yang ketiga, belajar dari simulasi. Dan yang terakhir, keempat, kondisi belajar. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai rumpun model-model pembelajaran serta macam-macam yang termasuk ke dalam kategori rumpun model-model pembelajaran. Semoga videoku kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya dalam bidang belajar mengajar. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua agar aku dapat bisa mengupload video berikutnya khususnya mengenai belajar mengajar. Dan sampai jumpa.